Nah, sementara Petrus sedang turun, bahkan Petrus sedang menyiapkan membersihkan jalannya, Yesus menghampiri dan bertolak agar Petrus membawa perahunya agak ke tengah supaya Yesus bisa duduk dan mengajar di situ dan berkhotbah situ. Berbicara tentang apa, saudara? Yesus berbicara tentang seorang penabur itu dalam Matius 13 tadi. Nah, yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi pikiran utama kita hari ini adalah bagaimana Yesus bisa duduk dengan tenang. Pasti ada orang-orang di sekitarnya, ada orang-orang di belakang layar yang mengerjakan semua tugas itu. Sehingga Yesus dengan tenang, Yesus bisa menyampaikan khotbahnya selama beberapa waktu kepada banyak orang itu. Dan orang-orang yang di luar itu, yang sementara dia menjaga ketenangan perahu itu, menjaga agar perahu itu tidak bergoncang, yaitu Petrus ada di dalam perahu itu. Nah, dalam pembicaraan ini Yesus tidak pernah berbicara tentang siapa itu penunggu atas perahu itu, saudara. Tetapi justru di balik pelayanan yang besar itu, ada seseorang yang di belakang layar yang begitu setia, begitu taat. Saya yakin Petrus saat itu dia duduk dengan termenung, duduk dengan suatu keadaan yang mungkin dia kondisi sangat capek. Karena apa, saudara? Di dalam Lukas 5 ini menjelaskan, ada dua perahu yang baru berlabuh atau sampai di sekitaran tepi pantai itu, dan mereka baru saja pulang. Dan saat mereka membersihkan perahu itu, membersihkan jala-jala mereka, Yesus datang. Nah, tanpa banyak perkataan, Petrus mengikuti apa yang Yesus perintahkan untuk menolakkan perahunya ke sedikit ke tengah supaya Yesus bisa duduk di sana. Dan hari ini, saudara, saya akan berbicara tentang orang-orang di sekitar Yesus yang seakan-akan bekerja di belakang layar, tetapi mereka begitu luar biasa melakukan segala sesuatunya. Jadi bersyukurlah kalau hari-hari ini saudara ada di rumah dengan kondisi yang seperti ini. Saudara mendengarkan begitu banyak firman Tuhan. Saudara mendengarkan begitu banyak ditaburkan berkat-berkat itu melalui kebenaran firman Tuhan. Dan tahukah saudara, ada begitu banyak orang yang bekerja di luaran itu, yang mungkin dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang. Tetapi karena mereka mengasihi Tuhan, seperti halnya Petrus mengasihi Yesus, maka Petrus menjalankan tugasnya dengan seksama. Dan saya percaya, saudara, saat itu kondisi Petrus adalah kondisi yang sangat lelah, sangat capek. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Semalaman Petrus sudah mengarungi danau Genesaret untuk mencari ikan. Dan pagi itu dia pulang. Dan sebelum dia pulang ke rumahnya, ada panggilan dari Yesus agar dia menolakkan perahunya, dan Yesus mengajar di situ. Dan tahukah saudara, kalau kita mau mencerna dengan seksama, maka kita akan mendapati suatu pribadi yang begitu capek. Pribadi yang seakan-akan lelah, pribadi yang seakan-akan gelisah. Kenapa? Saya terlalu yakin Petrus saat itu dalam kondisi yang sangat lelah, saudara. Sehingga pada saat dia duduk di perahu itu, mungkin saja dia terkantuk-kantuk. Mungkin saja pikirannya sedang melayang kemana-mana, berkaitan dengan hasil yang dia dapatkan tidak seperti yang dia harapkan pada waktu dia melaut malam itu. Tetapi justru disinilah letak kemurahan Tuhan itu. Pada waktu Yesus berbicara sekian lama, Petrus tetap setia mendampingi Yesus. Petrus tetap setia menjaga perahu itu agar tidak bergerak, agar Yesus dengan nyaman, Yesus dengan mudah menyampaikan tentang khotbahnya, menyampaikan tentang berita berkaitan dengan seorang penabur itu pada begitu banyak orang yang hadir di tepi pantai itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, mungkin hari ini sama seperti apa yang dialami oleh Petrus, sama seperti apa yang saudara alami di hari-hari ini. Kenapa, saudara?
Kalau kita stay hari ini di rumah, kita berdiam diri hari ini di rumah, karena apa? Karena peraturan sudah mengingatkan kita untuk tetap tinggal diam, agar kita jangan bergerak kemana-mana, agar kita jangan meninggalkan rumah kita, supaya apa? Persoalan yang sedang sementara menderu, persoalan yang sementara ini menghantui begitu banyak orang, bahkan seluruh dunia, berkaitan pandemi virus corona ini. Sehingga diperluaslah PSBB di Bandung dimulai pada hari ini. Diisyaratkan agar kita semua tinggal diam di rumah. Dan sebenarnya saat inilah kita untuk tinggal itu. Untuk apa? Untuk merenungkan setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan itu, saudara. Kenapa? Yesus tidak memerlukan hari ini saudara untuk melakukan suatu kegiatan yang besar. Hari ini Yesus menginginkan kita dalam kondisi yang seperti ini, saudara tetap stay, tinggal tenang di rumah, menikmati berkat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa harus itu kita lakukan? Karena berkat yang luar biasa yang sementara Tuhan kerjakan bagi kita semua. Nah, sore ini saudara, pada waktu Yesus berbicara seperti itu, kondisi Petrus juga yang seperti itu. Apakah Yesus tidak pernah memperhatikan akan kehidupan Petrus dengan saudara-saudaranya yang ada di perahu itu? Ternyata tidak, saudara. Karena di ayat berikutnya dikatakan, dalam Lukas 5 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Jadi setelah sekian lama Yesus berbicara pada begitu banyak orang itu, jadi kalau kita perkirakan itu adalah dari pagi, kemungkinan sudah mendekati siang hari. Dan setelah selesai berbicara tentang perumpamaan seorang penabur itu, Yesus katakan seperti ini, saudara. Di dalam Lukas 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu, saudara? Setelah Yesus berbicara pada begitu banyak orang, dan Yesus selesai dan berdiri di atas perahu itu, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, latar belakangnya ini sudah ternyata. Kita akan baca ayat yang kelima, Lukas 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara paham ya? Bagaimana Petrus yang sudah bekerja sepanjang malam, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan pagi itu saat dia pulang, seharusnya dia setelah membersihkan perahu dan jala-jalanya, dia bisa pulang beristirahat dan menikmati berkat yang dia terima hari itu, walaupun tanpa hasil. Petrus justru harus mendampingi. Petrus justru harus duduk diam di perahu itu, menjaga agar perahu itu tidak bergerak, agar Yesus bisa dengan leluasa menyampaikan setiap kebenaran firman itu melalui khotbah Yesus pada orang yang begitu banyak yang antusias untuk mendengarkan berita itu. Dan kondisi itu, Petrus sudah bekerja sepanjang malam itu, dan dia tidak mendapatkan ikan itu, saudara. Tetapi siang itu, Yesus memerintahkan pada Petrus supaya bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Secara manusiawi, kita tahu jawaban Petrus tadi, saudara. Yang berkecamuk dalam pemikiran Petrus pasti adalah, tahu apa Yesus tentang kehidupan seorang nelayan? Tahu apa Yesus tentang kehidupan seorang yang hidupnya di air dalam siang kesehari-harinya bisa untuk mencari dan menangkap ikan? Karena Petrus tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Nggak mungkin Yesus tahu tentang karakter danau Genesaret itu atau danau Galilea itu. Tetapi apa yang Petrus jawab, saudara?
Dalam ayat kelima bagian B. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wah, luar biasa saudara. Luar biasa. Petrus yang sudah duduk sekian lama sepanjang pagi itu sampai mendekati siang itu, Yesus perintahkan agar bertolak ke tengah dan menebarkan jalannya. Dan Petrus lakukan semuanya itu. Karena apa? Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Tetapi karena itu adalah perintah dari Allah. Tetapi karena itu adalah perkataan dari Yesus. Maka Petrus menjawab, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, kalau kita renungkan, mungkin Petrus tidak pernah berpikir akan menghadapi situasi seperti itu. Dan selama Yesus berkhotbah tentang seorang penabur itu, saya yakin Yesus tidak pernah menyentuh Petrus. Yesus tidak pernah menyentuh saudara-saudaranya yang sementara bersama-sama dengan dia. Seakan-akan Petrus diabaikan. Dia bekerja di luar layar. Dia hanya sebagai seorang pendamping di sana. Tetapi dalam perkara ini, Yesus tahu persis apa yang terjadi, saudara. Apa yang sementara Petrus pergumulkan, apa yang sementara Petrus khawatirkan, apa yang sementara Petrus takutkan, sehingga pada waktu Petrus duduk diam seperti itu, saya terlalu yakin Petrus pasti berpikiran banyak sekali hari itu. Tentang jalannya sepanjang malam, dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Dia tidak mendapatkan tangkapan yang seperti yang dipikirkan. Petrus mungkin sedang berpikir betapa capeknya dia seharusnya pulang beristirahat. Dan semua beban itu, semua masalah itu menjadi persoalan bagi Petrus yang tidak terungkap, yang tidak terucap. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu pada saat sore ini, yang menjadi tema kita adalah jangan pernah berputus pengharapan. Kalau saudara ada di rumah hari ini, saudara ada dimanapun hari ini, jangan pernah berputus pengharapan. Karena Petrus, saya terlalu yakin, saat dia duduk di samping Yesus, yang sementara berdiri berbicara, berkhotbah tentang berkat-berkat itu bagi banyak orang, Petrus ada dalam kegelisahannya, Petrus ada dalam kegamangannya, ada dalam kekhawatirannya, ada dalam ketakutannya. Bagaimana hari ini hari harus lewati, karena tidak ada hasil yang dia dapatkan. Tetapi Yesus tahu pergumulan Petrus. Yesus tahu apa yang Petrus rasakan. Oleh sebab itu Yesus katakan, bertolaklah ke tengah, tebarkanlah jalan. Dan saat Petrus merespon, saat Petrus melakukan, saat Petrus bertindak sesuai dengan perintah Yesus, maka kita tahu cerita di dalam firman Allah itu, bagaimana Petrus menebarkan jalannya. Dan saat jala itu ditebarkan, dan saat jala itu ditarik kembali. Dan ingat, itu adalah di siang hari, saudara, bukan di malam hari, seperti halnya yang dilakukan oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Untuk menangkap ikan di siang hari sangat sulit sekali. Tetapi hari itu, karena perintah Tuhan, karena menuruti perintah Allah, perintah Yesus, maka Petrus menebarkan jalannya. Dan saat dia tebarkan jalan itu, dan saat dia tarik, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Jala itu penuh dengan ikan. Dia nggak mampu dengan saudara-saudara menarik jala itu. Bahkan sampai terkoyak pun jala itu, mereka tidak mampu. Dan akhirnya mereka memanggil begitu banyak orang untuk membantu menarik jala ini, agar ikan itu bisa dipindahkan. Nah, ini hal yang luar biasa, saudara. Hal yang di luar nalar kita, hal yang di luar pemikiran kita. Kalau Petrus bisa mengalami mujizat seperti itu, sementara dia tidak pernah meminta akan Tuhan bertindak hari itu. Mungkin dia hanya sekedar memikirkan, waduh, hari ini begitu susahnya aku gak bisa dapat hasil. Hari ini begitu susahnya aku, begitu capeknya aku, tapi aku harus duduk di sini. Tetapi saya yakin firman ini mengatakan bahwa Petrus pasti duduk dengan tenang.
Petrus pasti duduk dengan penuh perhatian. Petrus pasti memperhatikan setiap perkataan demi perkataan Yesus. Walaupun pikirannya bercabang, dia memikirkan hasilnya semalam. Tetapi siang itu, apa yang tidak mungkin Petrus alami. Dan Petrus menikmati berkat yang luar biasa itu. Nah, inilah hasil kerja Allah, saudara. Yesus tidak pernah melihat, mendengar langsung mereka berseru baru Yesus tolong, enggak. Sementara Petrus taat, Petrus melakukan kehendak Allah, kehendak Yesus atas perintah itu. Maka Yesus pun bertindak atas persoalan mereka, atas persoalan Petrus, atas kekhawatiran Petrus. Maka Yesus memberikan berkat yang luar biasa itu, yang tidak mungkin seharusnya bagi mereka untuk menangkap ikan di hari siang bolong sebegitu banyaknya. Tapi sekali lagi, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, saudara, bukanlah suatu kebetulan kalau hari-hari ini saudara mungkin sementara di rumah, sementara saudara mungkin berpikiran, Tuhan, esok hari apa yang harus kami makan? Karena kami nggak bisa bekerja. Esok hari apa yang harus kami perbuat? Karena kami nggak bisa melakukan aktivitas. Atau mungkin saudara khawatir masa depan saudara nanti akan bagaimana? Atau sementara saudara mengalami sakit hari ini, saudara akan melakukan apa? Karena untuk rumah sakit saudara takut. Tapi percayalah hari ini, Yesus tahu pergumulan saudara. Yesus tahu setiap hati saudara. Dan Yesus siap bertindak untuk saudara dan saya ini. Dan kalau orang yang bekerja di belakang layar itu tanpa meminta, Yesus berkati dengan luar biasa seperti itu. Apalagi saya dan saudara, orang-orang pilihan Tuhan, yang hari-hari begitu setia bergumul dan bergumul, berseru dan berseru, meminta akan pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan turun tangan atas kita semua. Nah, ini berkat itu, saudara. Jadi jangan khawatir kalau sampai dengan hari ini saudara belum bisa melihat berkat itu, saudara belum bisa menikmati berkat itu. Percayalah, suatu saat waktunya Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan saat waktu Tuhan itu berlaku, maka kita akan dibuatnya terengah-engah karena berkat Allah yang luar biasa itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kita hari ini, saudara, ya, itu Petrus kan orang yang dekat, orang yang membantu Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkati Petrus dengan begitu luar biasa. Mungkin pertanyaan saudara, jawaban saudara seperti itu. Saya ingin membuktikan bahwa Yesus tidak seperti itu, saudara. Saya akan bacakan dengan cepat, saudara, ya. Di Lukas 17 ayat 14, Lukas 7, ya, sekali lagi Lukas 7 ayat 11 sampai 14. Di sana ada suatu kejadian yang di luar perkiraan orang yang ditemui dan di luar perkiraan orang yang berjalan bersama dengan Yesus, yaitu kejadian di suatu kota yang bernama Nain. Saya bacakan Lukas 7 ayat 11 sampai 14. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dua kelompok besar, sementara berjalan berhadapan dan saling bertemu, ya. Dan suatu keadaan yang mengatakan seperti ini, ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saat Yesus melihat janda itu, Yesus berkata, jangan menangis. Padahal kalau kita perhatikan, saudara, ibu janda ini, sementara dia berjalan, dia tidak pernah berseru, dia memanggil, dia meminta pertolongan pada Yesus karena dia tidak mengenal pribadi itu. Mungkin dia pernah mendengar nama itu, tapi dia tidak mengenal nama itu. Dan saat Yesus berbicara pada ibu ini, Yesus pun tidak tahu siapa ibu itu, sehingga dia harus tolong. Tetapi karena kasih Allah, karena kasih Yesus lah, orang yang tidak dia kenal, orang yang dia jumpai saat berpapasan di jalan itu, Yesus dengan serta-merta, Yesus menolong janda dari kota Nain ini. Dan Yesus katakan apa? Jangan menangis. Kenapa Yesus katakan jangan menangis, saudara?
Karena dalam ayat selanjutnya dikatakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Oh, luar biasa, saudara. Seseorang yang tidak pernah meminta, seseorang yang tidak pernah berharap, yang seperti janda dari kota Nain ini, dia berjumpa dengan Yesus, tapi Yesus tahu begitu rupa akan hati janda ini, akan beban berat akan janda ini, sehingga Yesus katakan, "Jangan menangis." Dan dia menghampiri usungan itu, dan dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan kita tahu firman Allah ini, anak itu bangkit dan disembuhkan kembali. Yang jadi pertanyaan kita, apakah benar itu adalah orang-orang yang mengenal Yesus seperti halnya Petrus? Enggak, saudara. Dia orang yang tidak dikenal. Janda ini pun tidak mengenal Yesus. Tetapi saat memberikan pertolongan, Yesus tahu siapa yang harus ditolong. Orang lain saja ditolong, apalagi saudara dan saya hari-hari ini. Situasi kondisi kita di hari-hari ini begitu sulit, begitu susah. Tapi percayalah, ada Yesus. Ada Yesus yang sementara hari-hari ini siap menolong kita, siap mengangkat kita, siap mengangkat tangan kita untuk kita berani bangkit berdiri, melangkah bersama dengan Dia. Dan saat kita bisa melakukan semuanya itu, maka kita akan bisa menerima berkat yang luar biasa. Karena Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi setiap saya dan saudara. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan pada saat sore ini sekali lagi, jangan pernah berputus pengharapan. Selama engkau ada bersama dengan Yesus, selama engkau ada bersama dengan firman itu, selama engkau ada dalam pergumulan saudara dengan Yesus, maka pengharapan itu masih terbuka bagi saudara dan saya. Dan saat sore ini saya yakin berkat yang sama, kuasa yang sama, mujizat yang sama akan menjadi pengalaman saudara dan saya. Saudara yang di rumah, kami yang di gereja saat ini, kami terlalu yakin kuasa itu akan berlaku bagi saya dan saudara dan kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang seringkali kita tidak paham. Banyak perkara yang seringkali kita tidak mengerti. Tetapi Allah mengerti. Allah peduli akan setiap pergumulan kita. Dan Dia siap untuk turun tangan menolong dalam setiap pergumulan kita. Sebelum firman ini saya tutup, saya akan berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau tahu pergumulan setiap kami yang ada di hadapan-Mu.